Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, yang salam dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Jadi kita harus cari perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya baca firman Tuhan, ya pelayanan berjalan, penginjilan, kasih, ya doain orang sakit, carilah perkara yang di atas. Karena kita hidup di dunia ini adalah waktu yang singkat. Ya, kapan kita dipanggil pulang, Tuhan kita tidak tahu. Hari ini kata besok sudah tidak ada lagi. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, jadi pikirkanlah perkara yang di atas. Di ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Di bumi hanya sementara, tinggal sementara aja gitu. Ya, bagus. Maka itu kita harus takut akan Tuhan dan melayani. Lahir baru. Kalau belum sadar ya sadar. Ya, belum tobat ya tobat. Dan lain sebagainya. Intinya kembali kepada jalan Tuhan. Karena iblis merusak dunia ini ya, dengan orang-orang ya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita ke arah yang benar. Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita hidup di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ya, semua serba bisa. Ya, pekerjaan berat jadi ringan, yang bodoh jadi pintar, yang tidak punya kuasa ada kuasa, yang tidak punya mimpi jadi mimpi. Ya, karena firman Tuhan adalah ya menjangkau dunia. Ya. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita harus mempunyai kesabaran, rendah hati, lemah lembut. Ya. Jangan emosi-emosi, sabar. Ya. Orang sabar itu luar biasa itu. Ya. Tingkat amarahnya, ya. Memarah, dia sabar. Karena ada Tuhan di dalam dirinya. Ya, dia lewatkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya sabar ya. Dan jangan iri dengki. Ya. Pikiran kita ya jahat, Tuhan sudah tahu. Ada pembalasannya nanti. Ya. Semakin kita berbuat jahat, malah kita dikutuk. Karena kita mengandalkan kejahatan kita. Ya. Karena Tuhan bisa mengubah situasi. Ya. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kamu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak saudara. Jadi kita harus bersyukur. Ya, kesehatan kita ya, Tuhan jaga. Berkat pekerjaan dan lain sebagainya. Tempat tinggal kita harus bersyukur. Ada 6 hari bekerja, hari Minggu kita gereja. Ya, saudara. Jadi ini sudah hari Kamis ya. Lagi 3 hari kita gereja. Yaitu hari Minggu. Jangan lupa lagi saudara. Ya, ayat 23. Apapun yang
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya kita melayani. Ya, melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan dulu. Ya, sumber berkat berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus segala-galanya di muka bumi ini. Jadi kita harus libatkan Dia. Kalau kita hidup kita nyaman. Ya, kalau tidak libatkan Tuhan Yesus, ya tentu kita tidak nyaman. Menang si setan itu. Ya. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita adalah hamba Tuhan. Saya patut bersyukur ya. Saya doa-doa pelayanan saya berjalan khususnya di media YouTube ini. Dan Bapak Ibu suka ya, like, di subscribe, dibagikan. Banyak jauh-jauh dimenangkan oleh Tuhan. Kalau suka ya Bapak Saudara, kan tidak ada pemaksaan. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Ya. Jadi kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Rambut di kepala Tuhan itu. Kerja di mana Tuhan tahu, tinggal di mana. Ya. Dia sudah tahu. Ya. Tipu daya dia sudah tahu. Maka itu kita harus hati-hati di sana. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi Tuhan itu tidak pandang orang. Sekali berbuat jahat, menanggung risiko. Bisa mati, bisa miskin, lumpuh, buta. Itu menanggung. Makanya upah dosa adalah maut. Ada dosa yang membawa kematian, ada dosa yang membawa teguran nyata. Yaitu Bapak Saudara. Jadi kita harus berhati-hati hidup di dunia ini. Ya Bapak Saudara, kalau mau hidup nyaman. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, Kolose 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, itu karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.